Halo, apa kabar Famers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Fame IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Famers, dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Belakangan ini kita terus diramaikan dengan isu green economy, ekonomi hijau, di mana-mana orang menyerukan supaya segera kita memulai penerapan ekonomi hijau. Tak kurang dari Presiden Joko Widodo juga berkali-kali menyatakan perlunya Indonesia masuk atau memulai melaksanakan ekonomi hijau, green economy. Tapi sebenarnya apa ekonomi hijau itu? Apakah semua kegiatan ekonomi sudah tidak lagi boleh didorong, dimotori oleh energi yang tidak terbarukan? Ataukah semua kegiatan ekonomi harus lebih banyak menanam pohon? Kita akan membahas tentang apa itu ekonomi hijau, dan saya sudah bersama dengan narasumber tetap Covidonomics dari Fame Station, Dr. Iman Sugema, Ekonom Fame IPB. Apa kabar, Kang Iman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ini sekali ya kalau udah pakai kopiah. Ya, jadi ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu kan sebagai jargon itu sudah sekitar 2 dekade, sudah 20 tahun lebih lah dikumandangkan terus. Tapi seperti apa praktiknya ekonomi hijau kan nggak jelas juga. Apa sih sebenarnya ekonomi hijau itu? Apakah ekonomi tanpa minyak fosil atau bagaimana sebetulnya? Sebetulnya ekonomi hijau itu kan artinya sangat luas ya, sangat luas. Tidak hanya menyangkut penggunaan energi, tetapi lebih apa yang disebut dengan kita berorientasi pada kegiatan ekonomi atau aktivitas yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tentunya ramah lingkungan ini terjemahannya tergantung pada sektor yang digeluti atau sektor yang menjadi aktivitasnya. Seperti dalam pertanian, ya, pertanian itu kalau yang namanya ekonomi hijau, ya, atau pola produksi yang ramah lingkungan, itu berarti satu, dia organik, orientasinya lebih organik ya, tidak menggunakan Kalau pertanian kan udah hijau semua, itu udah jelas pertanian. Iya kan, organik itu maksudnya tidak menggunakan pupuk kimia. Ya, tidak menggunakan kimia. Tidak menggunakan pestisida dari kimia, jadi semuanya alamiah, ya enggak. Jadi walaupun kita bercocok tanam, kemudian mengembangkan taruhlah peternakan, perikanan, ya kan, kita somehow harus menganut prinsip-prinsip green economy, ya, yaitu mengurangi bahan-bahan atau faktor produksi yang kimiawi, ya, tidak natural gitu loh. Nah, itu salah satu contoh di sektor pertanian, ya kan. Nah, kalau di manufaktur, ya, manufaktur tentunya berorientasinya adalah bagaimana limbah, ya, limbah itu tidak dibuang ke lingkungan. Jadi harus ada pengolahan limbah, ya kan. Pengolahan limbah ini tentunya berimplikasi bahwa ongkos untuk polusi itu harus diinternalisasi. Jadi dihitung dalam ongkos produksi. Kan kebanyakan untuk menekan biaya. Biasanya zaman dahulu, manufakturer itu kemudian melepasnya buang aja ke alam. Apakah dalam bentuk polusi udara, polusi air, ataupun polusi tanah.
ya enggak. Nah, ini tidak boleh lagi kalau dalam green economy. Nah, kalau dalam sektor energi, ya, dan ini kemungkinan besar yang paling punya kontribusi dalam mengurangi polusi, ya, yaitu menggunakan energi yang memang berasal dari bukan non fosil, ya, yang tidak memiliki tingkat polusi yang tinggi, ya. Taruhlah kalaupun kita menggunakan batu bara, ya, somehow itu asapnya, ya kan, limbahnya, ya kan, dari batu bara itu kan tidak hanya asap, tapi juga ada limbah, ya kan, limbah bakaran gitu. Itu harus diproses kembali, ya kan, diproses. Itu orientasi yang lebih green, ya kan. Nah, kalau yang green sekali, ya, ya berarti kita harus menggunakan metode produksi energi yang pollution free, ya, tidak ada polusi, tidak ada polusi lah, tidak ada polusi seperti misalkan penggunaan sumber daya air, ya, baik itu yang vertikal maupun yang horizontal, atau angin, ya kan, kemudian fotovoltaik, ya, atau tenaga surya, ya. Jadi kita meminimumkan, bukan hanya meminimumkan, kalau dalam energi itu sangat mungkin untuk mengadopsi teknologi yang memang tidak menciptakan polusi sama sekali. Bahwa ada gangguan lingkungan berupa bunyi segala macam, ya kan, tetapi sangat mungkin bagi Indonesia untuk mengadopsi berbagai macam teknologi yang memang sangat rendah, ya, atau bahkan polusinya itu sangat mendekati nol, ya, kira-kira begitu. Jadi semua sektor terimbas oleh pelaksanaan green economy ini. Enggak, yang ingin saya kemukakan di sini bahwa definisi green economy itu kan sangat luas. Iya. Ya, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, tentunya kita harus menentukan prioritas. Ya, dari prioritas itu kan tentunya ada tugas, kita harus bagi perannya, ya kan. Ada di situ peran pemerintah, peran perusahaan, kemudian peran masyarakat, ya kan gitu. Jadi green economy ini tidak hanya sebagai sebuah jargon, ya, tetapi kemudian kita harus terjemahkan. Kalau dalam corporate itu penugasannya itu di cascade, ya, kemudian didelegasikan sedemikian rupa sehingga dibagi, ya. Petanya itu menjadi sangat jelas siapa mengerjakan apa di mana dalam bidang apa. Kira-kira isunya lebih teknis seperti itu. Itu kan mahal sekali. Jadi begini, selalu ada trade off, ya, selalu ada trade off antara greenness, ya, kehijauan dengan ekonomi dalam beberapa hal, ya, tidak semua hal. Ya, tapi umumnya ekonomi itu kontra sama, ya, umumnya ongkos ekonomi itu semakin tinggi ketika kita mengadopsi green method, ya kan, cara-cara berproduksi yang lebih hijau. Ya. Dan yang paling jelas adalah internalisasi biaya-biaya produksi, ya, biaya-biaya untuk memproses limbah itu paling jelas contohnya. Tetapi kalau di sektor pertanian misalkan, ya, di sektor pertanian dengan riset dan segala macam itu sekarang justru somehow metode yang lebih hijau itu mampu menciptakan satu
nilai ya, nilai yang lebih tinggi Ya, karena ya. awareness dari masyarakat, ya enggak, mereka lebih menyukai untuk yang lebih organik, ya kan. Yang kedua, untuk beberapa komoditas selain harganya lebih tinggi, juga tingkat produktivitasnya lebih Baik. bagus, lebih tinggi, ya. Jadi karena bisa mengatur apa istilahnya keseimbangan alam menjadi lebih apa ya, lebih sustainable gitu loh, Ya, ya. ya, ya, ya. Ya, Kira-kira begitu artinya pada prinsipnya. Jadi terus, sebetulnya kita harus bicara detail ya, satu persatu. Kalau di sektor pertanian satu persatu komoditi, ya kan, di wilayah apa, sehingga kemudian jadi kita pabrik kimia, pupuk kimia itu tutup semua nanti. uh, ya Kayak segala pada macam itu. akhirnya kan kita akan selalu berada di keseimbangan ya, Ya, keseimbangan antara apa kimia dan natural, ya kan. Karena hampir tidak apa ya, tidak visible untuk semuanya menggreenkan, ya kan. ya, Ya, itu ya tadi. kalau orang-orang fundamentalis yang green, ya kan, atau orang-orang fundamentalis yang Fundamentalis lingkungan, fundamentalis lingkungan, ada juga fundamentalis pasar. ekonomi, ya kan, gitu Hmm. loh. Iya, tidak akan bisa berjalan bareng, tetapi somehow mereka akan menciptakan keseimbangan baru ya, di mana struktur perekonomian akan menjadi lebih green Iya, iya. dari yang sekarang. Tapi Kira-kira, kan pada dasarnya hampir semua kegiatan ekonomi itu memberikan dampak limbah, oh iya, rusak lingkungan lah. Ada dampak lingkungannya dari setiap kegiatan ekonomi itu. Nah, sekarang ini semuanya mau diinternalisasikan. iya, Jadi, ya gini. Kan kita harus memilah ya. ya, ya. Makanya ini kita bicaranya harus apa? Harus sangat teknikal dan sangat detail ya kan. Kita harus memilah ya, mana yang memang ada trade off ya, dan mana yang bisa menimbulkan apa additional efisiensi. Ya, maksudnya begini, tidak selamanya kan green itu kemudian berasosiasi dengan ongkos yang mahal. Bisa jadi green itu ya menjadi lebih murah, tetapi ada prerequisite-nya untuk itu, ya enggak? Karena satu, misalkan ya, teknologi berarti teknologinya baru. Kita perlu waktu untuk mengembangkan teknologinya, ya enggak? Yang selain untuk mengembangkan, kedua, kalau dalam sektor pertanian misalkan, masyarakat juga butuh waktu untuk mengadopsi itu sebagai new culture, ya enggak? Kan kalau di pertanian itu, kalau Anda tidak biasa dalam mengelola pertanian dengan cara yang lebih hijau, ya hasilnya tidak akan optimum. Jadi dia perlu waktu untuk belajar ya, dan belajar itu kan di pertanian yang istilahnya ilmunya itu ilmu praktis ya kan, adalah melalui iterasi, melalui pengulangan. Betul. Ya enggak? Nah, kalau pengulangan ya. Iya, pengulangan itu kan kalau di tanaman musiman, padi, jagung dan lain-lain, mungkin lebih mudah. Ya enggak? Yaitu hanya ya misalkan dalam setahun kan minimal 2 kali pengulangan tuh. Ya kan? Jadi mungkin 2-3 tahun udah tercipta new culture-nya. Ya enggak? Tetapi kalau kita bicara tanaman tahunan, multi years kayak kelapa sawit, karet, ya tanaman berkayu, ya istilahnya tanaman yang menghasilkannya itu dalam jangka panjang, ya enggak, tanaman tahunan. Nah, ini menjadi tantangannya jauh lebih berat. Kira-kira mappingnya seperti itu. Nah, ini apa memang sebaiknya Indonesia mengambil inisiatif untuk memulai
green economy ini sejak awal atau belakangan saja atau bahkan nanti saja? Begini ya, jadi yang namanya green economy, ya, green economy itu kan punya karakter khusus, kecuali di bidang manufaktur ya. Apapun yang namanya teknologinya, ya baik itu di bidang pertanian, perikanan, kemudian peternakan, ataupun di bidang energi, ya itu membutuhkan pengembangan teknologi secara lokal. Karena kita prinsipnya kan back to nature, ya enggak? Menjadi sangat sulit untuk kita mengcopy paste teknologi dari luar, paham ya? Karena misalkan dengan situasi cuaca dan sumber daya alam, misalkan di dataran tinggi Sumatera itu akan berbeda dengan di dataran rendah Sumatera, paham? Apalagi kalau dibandingkan misalkan Jawa dengan Sumatera, itu udah beda lagi tuh, ya kan? Jadi kita harus mengadopsi teknologi yang memiliki variasi, ya, variasi situasi alam yang sangat beragam. Karena itu menjadi tidak mungkin buat kita untuk mengatakan kita harus lebih dulu atau lebih belakangan, karena sangat tergantung pada kecepatan kita sendiri untuk beradaptasi dengan alam. Ya kan? Beradaptasi dengan alam kan sesuatu yang relatif lebih rumit. Kalau memang itu mau menginternalisasikan eksternalitas yang muncul sebelumnya, itu apakah konsumen masyarakat yang harus membayar sepenuhnya? Atau bagaimana? Saya kira begini ya. Saya kira begini. Pada ujungnya kan market mechanism itu akan mengarahkan kegiatan produksi apa yang menjadi lebih efisien dan lebih ramah lingkungan, yang akan menjadi semacam priority bagi masyarakat. Dan itu bisa di-engineer. Contoh begini. Kalau di sekarang ini kan di sektor pertanian, misalkan beras, kopi, ya kan, kemudian teh, itu sudah mulai orang sadar bahwa beras dengan varietas yang sama dihasilkan di Cianjur dengan dihasilkan di Indramayu itu memiliki cita rasa berbeda, paham ya? Sehingga kemudian lebih mungkin untuk petani beras di Cianjur untuk go green. Karena dia mendapatkan premium, harga premium, ya enggak, untuk rasa yang lebih bagus, ya kan? Walaupun varietas yang sama bisa ditumbuhkan di Indramayu ataupun di Karawang, ya kan? Tetapi kalau ditumbuhkan di Karawang dan Indramayu, harga premiumnya tidak didapatkan. Kira-kira begitu. Jadi akan terjadi seleksi secara alamiah berdasarkan market mechanism, saya pikir. Ya, tapi kan itu untuk mencapai itu agak lama juga proses itu. Iya, harus kita lalui dong. Lalui. Tapi ketika melewati itu kan mungkin ada yang tidak sanggup untuk membiayai, untuk membeli harga yang tiba-tiba jadi lebih tinggi. Iya, pada prinsipnya kan kalau kita ingin berorientasi lebih kepada alam, kemudian kita tidak bisa menyeragamkan metode, dan dengan konsekuensi seperti itu tidak bisa menyeragamkan produk. Ya kan? Dan karena kita tidak bisa menyeragamkan produk, maka price diferensial itu merupakan mekanisme yang akan menyelesaikan masalah itu. Apakah green economy ini akan mampu memenuhi kebutuhan orang se-Indonesia ini?
Gini ya, eh, tentunya kan kita harus melepaskan diri, ya, harus melepaskan diri dari jargon, misalkan swasembada, Nah, oke. ya kan, atau ketahanan Pangan. pangan. Ya itu jangan kemudian kita menjadi tujuan, ya kan? Oke. Ya kalau kita pengen green kan Ya, soalnya kan kita dulu ketika kita, pada intinya kita di sektor apapun kita sangat tergantung pada alam. ya, nah makanya dulu ketika kita ingin swasembada, diadakan revolusi hijau besar-besaran, intensifikasi pertanian, pakai pupuk yang kimia, bibitnya juga sedikit banyak ada rekayasa genetikanya. Iya. Nah, itu baru bisa kita memenuhi, dan ternyata sulit juga untuk dipertahankan terus gitu. Nah, apalagi kalau misalnya dengan ekonomi hijau yang kita bayangkan sih model seperti sebelum tahun 80-an gitu pertaniannya. Ya jadi begini, khusus untuk sektor pertanian misalkan ya, kita harus menciptakan apa yang disebut premium untuk kehijauan, ya kan? Oh, Green premium, ya kan? Ya kalau dia lebih organik, dikasih harga yang lebih baik dong, ya, ya nggak? ya. Dan Teman kan tentunya kepentingannya kita menyediakan beras yang murah ini untuk lebih banyak orang yang, ya, secara umum kan tingkat pendapatan masih belum bisa untuk dapat yang premium. ya nggak harus semua kan, nggak harus Ya, semua artinya kan. yang semua yang sisanya yang banyak Yang itu, penting itu kan lebih green, ya nggak? kalau orientasi kita green. Iya dong, lebih green dari sekarang, ya nggak? Makanya kita harus bicara saintifik. Misalkan di wilayah mana kita akan emphasize green-nya, ya nggak? Ya. Di wilayah mana yang kita tidak bisa paksa. Dan saintifik kan harus realistis. Tidak semua harus green. Ya. Ya nggak? Karena kalau harus semua green, ya kan? Kita tidak hanya bicara eh, apa tidak hanya bicara mengenai ongkos ya. Kalau ongkos bisa lah dengan premium dan lain-lain ya kan. Tetapi kita bicara bagaimana kita menciptakan teknologi yang adaptif terhadap lingkungan. Nah itu kan sesuatu yang saya kira ya kita akan terus belajar itu. Iya, makanya sepanjang waktu itu mungkin kan ini tidak hanya di sektor pertanian, tadi sudah disebutkan manufaktur, energi, itu juga akan terkait dengan itu semua. Yang jelas ini dalam proses berekonomi ini cost-nya naik, tapi output-nya mungkin tidak akan sebanyak sebelumnya juga. Belum tentu juga ya, belum tentu. Ya minimal di awal-awal akan begitu sampai kemudian tercipta teknologi dan lain sebagainya. Belum tentu. Jadi kayak energi ya, energi misalkan kalau kita bisa konsentrasi untuk menciptakan green energy di kelistrikan aja ya, di kelistrikan. Kita taruhlah kan kita tidak memiliki minyak yang cukup, paham ya? Ya. Kita tidak memiliki minyak yang cukup. Jadi sekarang juga menjadi lebih mudah sebetulnya. Kita kan lagi pasokan kita jauh melebihi dari kebutuhan ya enggak? Listrik. Iya, bikin aja elektrifikasi rumah tangga. Semua alat masak jadi listrik. Ya enggak? Kan secara natural juga sudah terjadi ya enggak? Dulu kita menanak nasi pakai minyak tanah, pakai kayu bakar, iya, sekarang kan pakai rice cooker, lebih praktis ya kan. Nanti ngegoreng juga di atas tungku listrik ya kan, gitu. Ini lebih aman, lebih hemat energi dan karena energi panasnya kan terkonsentrasi kalau listrik itu, ya enggak. Nah, jadi itu bisa juga menciptakan industri dalam negeri yang baru, industri kompor listrik yang baru, paham ya? Jadi ikutannya banyak. Jadi
nggak selamanya go green itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan, costly gitu loh. Tetapi bisa juga dia menciptakan ekonomi baru, ya kan, menciptakan ekonomi baru. Nah, Ya. taruhlah kayak di dalam penanganan polusi dari polusi dari pembangkitan PLTU batu bara, ya kan? Tuh. Itu kan juga menciptakan bisnis baru, yaitu bisnis karbon. Ya. Jadi maksud saya kita bicaranya selengkapnya, nggak bisa parsial gitu ya. Jadi kalau parsial ya pasti semuanya costly, dan terlebih lagi kalau tanpa direction, ya, tanpa direction yang jelas, nanti kan istilahnya kita yaitu bermainnya di iterasi, coba gagal gitu, ya terlalu mahal. Tapi kayak gitu. ini juga kan kita harus melihat negara lain gitu yang selama ini menjadi rival, gitu, menjadi pesaing kita. Nah, kalau mereka sama-sama melakukan ya mungkin enak gitu. Kalau mereka yang enggak gitu, masih tetap dengan yang sekarang lebih efisien, kan daya saing kita jadi terganggu juga. Nah, makanya kan kita harus mapping mana green economy yang justru menciptakan daya saing, mana yang akan mengakibatkan daya saing kita lemah. Ya enggak? Taruhlah begini, kalau menjadi lebih efisien untuk membuat, ya kan begini loh, dulu kita itu, ya kan, makanya saya selalu bilang bahwa apa yang disebut green itu kan tidak selamanya kemudian menciptakan ongkos yang lebih tinggi, ya. Untuk beberapa sektor begitu. Dulu kalau kita ngelas itu pakai gas dari karbit, ya enggak? Sekarang pakai listrik, lebih praktis, lebih murah, lebih bagus, ya enggak? Nah, ini kan yang gini kan sudah terjadi secara alamiah. Karena apa? Karena aspek ekonominya yang bekerja. Dari situ kan kita bisa menarik pelajaran, ya kan? Yang pertama harus kita bangun adalah membangun keekonomiannya, ya enggak? Bukan aspek teknis melulu. Kalau kita bicara aspek teknis melulu, ya nggak akan pernah nyampe kepada green economy, karena siapa yang akan bayar? Siapa yang akan menanggung inefisiensinya, ya nggak? Nah, maka itu kita susah membayangkan tuh itunya memang. Kita membayangkan minimal nih ongkos ekonominya 20% lebih mahal paling enggak gitu loh untuk satu output yang sama gitu dibanding sekarang. Ya makanya harus ada prioritisasi, ya. Prioritisasi yaitu satu, prioritasnya adalah green yang memang secara teknologi kita sudah bisa melakukan dengan lebih efisien. Jadi green efisien, ya enggak? Udah green efisien lagi, ya udah kejar aja ke situ. Ada apa? Iya kayak tadi las listrik itu kan, ya itu mah udah dari dulu gitu loh. Iya kan kita bisa meraih pelajaran dari situ, bahwa yang namanya prinsip ekonomi itu akan bekerja dengan sendirinya kalau kita mendrive-nya dengan baik, ya enggak? Kalau kita tidak mendrive-nya dengan baik, taruhlah tidak menyediakan suplai listrik yang memadai, kan itu nggak akan pernah kecapai. Oke. Ya enggak? Tapi Pak Iman yakin semua akan jalan green economy itu, semua negara disiplin menjalankan itu gitu, sehingga ya nggak ada yang mengambil keuntungan ketika yang lain mengeluarkan biaya untuk green economy, ada negara yang abai sehingga dia
tetap aja dengan ekonomi yang seperti sekarang? Saya kira begini ya, kalau kita punya prinsip untuk lebih mengedepankan green dan efisiensi, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ya enggak? Yang menjadi sulit itu kan kalau kita mengadopsi green Teknologi lain, tetapi costly. Ya enggak? Tapi menciptakan ongkos, yaitu kita namanya bunuh diri. Iya, kita harus beli ini itu untuk. Ya kan? Itu namanya bunuh diri. Ya kan? Nah, untuk yang gitu-gitu, wait and see aja, negara lain melakukan apa. Oke. Kan kita Sampai harus jadi orang yang pintar kali. Ya enggak? Ya. Masa kita pengen berkorban untuk dunia, ya yang nah itu aja, maksudnya ya gitu loh. Kalau kita terlalu bersemangat, tergopoh-gopoh, kayaknya kita berkorban benar untuk dunia gitu. Ya kita ini aja, pilih aja aktivitas yang memang greener and more efficient, ya itu tagline-nya kira-kira. Sudah belum terbayang itu sektor-sektor yang kita bisa dahulukan itu? Saya kira sepengetahuan saya untuk pertanian sudah bisa, ya untuk pertanian loh, dan kita sudah punya pengalaman yang lama. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa mengeneralisir. Dalam arti gini loh, untuk wilayah-wilayah tertentu, misalkan tadi saya bilang Cianjur dengan dengan yang mana Indramayu, Karawang itu tingkat ininya beda nanti adopsinya ya. Paling kalau di mana di wilayah seperti Karawang dan Indramayu misalkan itu programnya lebih kepada memperbaiki struktur tanah, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pupuk yang lebih ringan, ya kan? Pupuk yang lebih ringan apa sih? Yaitu dengan cara misalkan jeraminya dikembalikan ke tanah. Paham ya? Jadi setiap lokasi itu menjadi berbeda tingkatan adopsi teknologi yang mengarah ke green ekonominya. Nah, itu Pak Presiden Jokowi kan dalam pidatonya mengemukakan Indonesia memiliki modal untuk bergerak ke green economy karena katakanlah bahan baku baterai untuk listrik banyak di Indonesia, nikel dan lain sebagainya. Lalu kemudian sumber daya yang ada untuk listrik, energi pembangkit listrik yang non fosil juga banyak. Nah, itu sudah terlihat itu bisa benar-benar dioptimalkan dan jadi katakanlah modal untuk kita lebih efisien dalam masuk ke green economy. Nah, yang gitu kan lebih visioner, ya enggak? Visioner dalam arti kita bicara jangka panjang. Ya, berarti transformasi tadi kalau dibilang begitu, transformasi sektor energi, ya enggak? Dari mengkonsumsi bahan bakar oleh final demand, ya kan? Digantikan dengan energi listrik. Jadi kalau dulu mobil mengkonsumsi BBM sampai sekarang ya, kemudian rumah tangga tetap pakai gas LPG, ya kan? LPG. Nantinya harus ditransform kan, ya enggak, menjadi lebih kepada listrik. Nah, persoalannya sekarang listrik mau disediakan dari apa? Kalau gas alam nggak masuk hijau ya? Kenapa? Gas alam tuh nggak masuk energi hijau ya? Lebih hijau dibandingkan batubara dong. Ya enggak? Dibanding LPG, dibanding minyak ya. Lebih hijau dibandingkan minyak, gas alam ya, dan kita lebih melimpah. Kemudian kita memiliki sumber daya di tadi ya,
kalau saya bilang sih sumber daya air, ya sumber daya air yang geotermal, sumber daya air yang dibilang seperti itu. Sumber daya air itu gini ya, kita harus punya interest khusus mengenai masalah ini. Ya. Bukan karena alasan yang non ekonomis, ya, tetapi karena alasan yang justru ekonomis. Isunya ekonomis, ya enggak? Kita sudah memiliki sumber daya air yang sangat berlimpah, ya. Jadi baik itu di laut maupun di darat. Di darat berupa sungai dan bendungan, ya enggak? Kalau di laut ya berupa arus bawah laut. Ya, kalau kita bicara, kita konsentrasi aja deh ke sumber daya air untuk kalau di laut ya arus bawah laut. Arus bawah laut kita bicara dua hal, ya kan, selat dan teluk. Ya, di mana air itu punya arus yang jauh lebih tinggi. Ya, karena ada penyempitan. Ya, selat dan teluk. Nah, kalau kita lupakan teluk, selat pun cukup untuk Indonesia ya, karena kita kan negara kepulauan dengan selat yang berjajar panjang. Ya, mau selat Sumatera, ya kan? Selat Sunda, ya. Selat Malaka, selat pokoknya Selat Bali, antar pulau-pulau kecil sekalipun kan ya. Ada selat itu. Ya. Nah, ini kan menimbulkan peluang bahwa kalau kita hitung dengan benar, ya, kemungkinan besar ini jauh lebih potensial dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Contohnya gini ya, menjadi sangat tidak masuk akal kalau ada yang menghitung bahwa energi surya dan energi angin di Indonesia lebih potensial dibandingkan energi arus bawah laut. Nah, itu tidak masuk akal kalau ada statistik yang begitu. Berarti survei kita kurang untuk bawah laut, ya, arus bawah. Nah, karena apa? Contohnya kalau kita bandingkan antara kekuatan air dengan kekuatan angin, ya, untuk diameter turbin yang sama, sekali lagi ya, untuk diameter turbin yang sama, misalkan diameternya 10 meter, 50 meter, ya kan, dengan kecepatan yang sama, tenaga yang dihasilkan oleh air itu 700 kali lipat dibandingkan angin. Betul. Jadi kalau punya 700 turbin angin, ya cukup bangun satu turbin air di bawah laut. Paham ya? Dan kita punya lokasi yang banyak jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak untuk ketersediaan air, ya, dibandingkan ketersediaan angin. Nah, ini kalau punya statistik yang terbalik, ya berarti kita salah dalam mensurvei. Iya, atau enggak lupa terhitung yang itu. Iya, kita belum nyurvei itu, ya kan, sehingga pakai kira-kira aja. Jadi kita nggak perlu takut-takut banget ya dengan green economy ini. Enggak, sepanjang satu menyangkut energi, ya, menyangkut energi, kita sebetulnya tinggal mendirect ke arah mana saja. Ya enggak? Jangan salah gitu loh. Karena kalau di bidang energi, apalagi di listrik, kita berkaitan dengan investasi jangka panjang kan. Yes. Tuh, pilih yang murah dan green. Tersedia banyak. Ya. Dan green, ya kan. Oke. Ya berarti kan kita lupakanlah cita-cita pengen seperti Cina misalkan panel surya di mana-mana. Solar cell-nya ada di mana-mana. Ya, gitu. Panel surya di mana-mana. Lupakanlah. Apa namanya?
kincir anginnya di mana-mana. Ya, lupakan itu. Ya, kan? Emang masalahnya kan kalau yang di dasar laut itu nggak kelihatan, di fotonya susah. Nggak selfieable ya? Nggak selfieable, nggak instagramable. Kecuali berani nyelam. Gitu, lupakan aja yang gitu-gitu. Kita konsentrasi ke energi arus bawah di laut. Okay. Konsentrasi aja ke situ. Udah solve itu masalah energi listrik di Indonesia. Dan kita bisa melupakan batu bara, kita bisa lupakan, ya kan? Geotermal bisa kita lupakan. Cukup untuk saya kalau hitung itu, ya kalau hitung dengan benar, sebetulnya dengan memanfaatkan selat seluruh Indonesia, sebumi bisa disuplai dari Indonesia. Percaya. Ya. Asal jadi, teknologinya benar-benar bisa kita temukan dengan. Iya. Dan teknologinya kan sama aja. Kita kan bicara turbin, ya nggak? Ya paling cuma gimana caranya nggak cepat berkarat aja itu. Ya itu kan sekarang turbin itu kan nggak harus dari metal. Ya. Paham ya? Ya. Itu. Nah ini kan turbin, mau turbin pesawat terbang, ya kan? Turbin pembangkit listrik dari bendungan, ya kan? Prinsip dasarnya kan sama, ya enggak? Ini tinggal dibawa ke bawah laut aja. Itu dia. Dan kita banyak ahlinya kalau untuk turbin. Banyak ahli. Sekarang juga kan beberapa perusahaan di Batam misalkan ya udah mampu bikin turbin. Jadi yang penting itu prioritas dan green yang efisien itu udah bisa kita rumuskan dulu. Kalau sudah bisa kita lakukan itu, teknologinya yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya bisa kita temukan, kita nggak perlu takut untuk menjalani green economy ini. Intinya kan kita punya modal banyak. Intinya kan sekali lagi ya, intinya kita menyesuaikan diri dengan potensi alam kita. Ya. Itu aja. Jangan kemudian berpikir untuk jiplak dari negara ini, ya harus kita kembangkan sendiri. Orang green economy kan berarti lebih alamiah gitu loh. Lebih alamiah ya kita sendiri yang harus tahu. Ya enggak? Lebih alamiah, lebih berbasis sumber daya yang ada itu kita sendiri yang paling tahu. Mestinya kita bisa susun prioritas yang paling penting supaya memasuki green economy-nya ini nggak jadi babak belur bangkrut lah. Ya. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari sana. Iya, dan kesalahan itu biasanya gini, selalu mengasumsikan bahwa teknologi itu datang dari negara maju. Datang dari negara maju dan harganya mahal. Selalu itu kesalahan pertama dalam ilmu ekonomi begitu. Jadi kalau ada ekonomi yang usul kayak gitu, nggak usah terlalu dengerin dulu ya. Lihat dulu lah yang di dalam pasti ada. Iya banyak lah. Ini prinsip-prinsip dasarnya semua sederhana kok. Ya. Kayak gini ya, kita dulu ditakut-takutin, ya, bahwa Inalum kalau nggak dikelola oleh Jepang, habis. Itu bakal bangkrut ya nggak? Nggak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing. Ya, itu kan apa ya? Ternyata kan bisa nelen Freeport sekarang. Iya, makanya, ya enggak? Ya. Oke. Ya, jadi kita jalanin lah kalau yang perlu ada green economy. Presiden sedang melontarkan upaya-upaya untuk dipersiapkan memasuki era green economy. Modal-modalnya kita sudah punya, sumber daya alam yang ada sudah bisa memadai untuk penetapan prioritas yang efisien dan berdaya saing yang bisa untuk jadi perintis dimulainya green economy hingga nantinya semakin meluas dan makin efisien lagi dan makin memanfaatkan teknologi lokal. Ya, jadi tagline-nya harus tambahin green and more efficient economy. Green and more efficient. Jadi green economy itu belum tentu boros. Belum tentu boros. Green economy belum tentu mahal kosnya. Ya. Jadi ada green and more efisien ekonomi. Baik, terima kasih Pak Iwan Sugema.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi siapa saja yang menyaksikan program ini, yang agak bingung, seperti saya juga di awalnya tadi, tentang bagaimana kita menjalankan green economy, karena bayangan atau ketakutan ini akan boros, ini akan mahal, ini akan bersifat tergantung kepada teknologi dari negara maju. Ya, ternyata tidak harus seperti itu. Green economy bisa kita jalankan dengan teknologi kita sendiri, dengan sumber daya yang kita punya sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.